الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di kajian kali ini membahas tentang hadis-hadis dalam Riyadhus Shalihin. Ya, meski sedikit hujan tidak apa-apa lah. Allahumma sayyiban nafiyah. Semoga apa yang Allah turunkan dari langit, semoga yang Allah turunkan hujan ini menjadi berkah bagi kita. Baik jemaah sekalian, sedikit mengulang dan melanjutkan. Kemarin itu pembahasan kita tentang sebuah hadis di mana dalam hadis itu Rasulullah ditanya soal apakah yang dimaksud dengan berjihad di jalan Allah itu adalah perang karena keberanian, berperang karena kesukuan, dan berperang karena riya. Rasulullah tidak menjawab ketiganya. Rasulullah ketika ditawarkan itu tidak memilih salah satunya, akan tetapi Rasulullah kasih kaidah yang baik sekali, yakni siapa saja yang berperang agar kalimat Allah terangkat, maka itulah perang di jalan Allah. Nah, dari situ kita sudah dapat gambaran bahwa dengan kaidah ini saja sebenarnya ketiga itu sudah tidak termasuk dalam jihad fi sabilillah. Jihad karena keberanian, perang karena keberanian, dan di hatinya tidak ada kalimat Allah yang mau ditegakkan, maka tidak bisa ditegakkan, maka tidak bisa dikatakan sebagai jihad. Kalau dia mati bukan sebagai seorang yang syahid. Begitu juga dengan kesukuan, begitu juga dengan karena riya apalagi. Matinya ya, kalau di kehidupan mungkin mereka mendapatkan pengakuan dari sukunya, mungkin mereka mendapatkan pengakuan dari kabilah-kabilahnya. Akan tetapi kalau mati tidak menjadi syahid di jalan Allah karena tidak disertai dengan niat untuk kalimat Allah terangkat atau mendirikan kalimat Allah. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke hadis berikutnya. Wa an Abi Bakrah Nufai ibni Al-Haris Al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqal muslimani bisayfihima fala qatilu wal maqtul finnar fal qatil wal maqtul finnar. Qultu ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Bakrah Nufai bin Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, apabila ada dua orang Islam yang bertengkar dengan pedangnya, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama berada dalam neraka. Ya, ada dua orang yang bertengkar berkelahi dengan pedang, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama berada dalam neraka. Kemudian sahabat ini Abu Bakrah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sudah wajar yang membunuh masuk neraka, tetapi mengapa yang terbunuh juga masuk neraka? Beliau menjawab, karena ia sangat berambisi untuk membunuh kawannya. Nah jamaah sekalian, dalam hadis ini itu sahabat bertanya karena pernyataan Rasulullah bagaimana ketika orang itu berkelahi, terus ketika salah seorang terbunuh, Rasulullah mengatakan yang membunuh dan terbunuh tetap masuk neraka. Sampai-sampai sahabat bingung dan bertanya, kalau dia membunuh itu sudah lazim harusnya masuk neraka, tapi kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Rasulullah berkata karena pada awalnya dia juga berniat untuk membunuh sahabatnya, akan tetapi dia sudah keduluan terbunuh. Dan seperti itu. Perlu kita tahu jamaah sekalian bahwa dalam salah satu ayat itu dijelaskan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Maka bagi siapapun yang membunuh mukminan muta'ammidan, ya, membunuh seorang muslim dengan sengaja, fajazaohu jahannamu khalidan fiha, maka yang diganjar oleh Allah kepadanya adalah jahannam dan dia akan kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah akan memurkai mereka, wa la'anahu, dan melaknatnya, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan akan mengganjarnya dengan azab yang
azab yang besar, azab yang keras. Jelas di sini bahwa kalau membunuh seorang muslim itu akan diganjar demikian. Tetapi mengapa yang terbunuh juga dapat ganjaran? Karena apa? Karena pada awalnya yang terbunuh ini punya niat untuk membunuh, sama-sama ingin saling membunuh. Nah, hal ini jelas sekali dipertegas bahwa sikap seseorang ketika dia mau melakukan hal ini, qatil ini, ya, yang pertama kita bahas tadi tentang fi sabilillah, sudah jelas-jelas ini sebagai salah satu penjelasannya bahwa ketika sikap seseorang itu ternyata didasari oleh murka, ya, seperti saya jelaskan kemarin tentang sahabat Ali bin Abi Thalib yang tidak ingin membunuh seseorang karena dia murka. Nah, disitulah makanya letak kesalahannya, karena dia benar-benar berambisi, ya, untuk saling menghabisi, gitu. Entah itu karena dia awalnya memang cekcok, marah atau seperti apa, tetap saling menghabisi. Beda ceritanya kalau memang seandainya kita sedang di rumah, terus ada perampokan bawa senjata gitu kan, bawa senjata tajam, terus kita di situ berdiri untuk membela harta kita, membela keluarga kita, membela istri kita, membela anak kita. Berbeda. Awalnya karena kita ingin membela apa yang kita miliki. Nah, kalau kita terbunuh di situ, maka akan syahid karena ada hadisnya. Barang siapa yang dia itu mati karena membela hartanya, karena membela jiwanya, karena membela keluarganya, maka dia akan syahid. Berbeda dengan hadis ini, ya, meski dia mati, dia tetap dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena niat di awalnya itu sudah salah niatnya, karena dia ingin juga membunuh saudaranya itu tadi. Jadi meskipun dia dalam keadaan hidup itu tadi, terus dia membunuh yang satunya lagi, tetap yang satunya itu mendapatkan pahala, tetap mendapatkan dosa yang sama, karena didasari atas kebencian, sehingga niatnya tidak terlaksana. Jadi untuk masalah jihad atau masalah qatil ini, jemaah sekalian, adalah masalah yang memang harus benar-benar kalau kita mau jihadkan untuk Allah, kita harus dasarkan dulu pertama hanya untuk kepada Allah. Kalau memang dia tentara negara Republik Indonesia misalkan, terus dia diutus untuk ke Papua untuk mengalahkan KKB gitu kan, dia ditugaskan, terus diminta sebagai membela tanah air. Oke, membela tanah air. Akan tetapi di hatinya harus dulu dia sadarkan pada dirinya bahwa dia jihadnya itu hanya kepada Allah dulu pertama, kemudian membela tanah air. Membela tanah airnya pun itu bisa dia sempatkan niat seperti ini, bahwa kalau Indonesia ini tidak dijaga, maka Indonesia yang mayoritas Islam aman di sana akan musnah mungkin gitu. Makanya dia harus dasarkan dulu pertamanya dengan kalimatullah dulu, dengan jihad fi sabilillah. Oke. Lanjut kepada hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajul jama'atan taridu ala salati fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma atal masjida la yuridu illa as-salah la yanhazu illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatun wa khutta anhu biha khati'ah hatta yadkhula al-masjida fa idza dakhala al-masjid kana fi shalah hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaqulun Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdis fihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya. Selisih 20 derajat. Karena seseorang yang telah menyempurnakan wudunya, kemudian pergi ke masjid dan hanya bertujuan untuk salat, maka setiap langkah diangkatlah 1 derajat dan diampuni 1 dosa sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama menunggu dilaksanakannya. Para malaikat mendoakan, ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya selama tidak berbuat gaduh dan berhadas. Hadis
Hadis ini termasuk dalil sholat berjamaah yang dihukumkan sebagai sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Kenapa? Karena Allah akan mengangkat derajatnya lebih-lebih ketika dia melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan dari hadis ini, jemaah sekalian, dijelaskan ketika seseorang itu sudah diniatkan dari rumahnya untuk wudhu dan disempurnakan wudhunya, kemudian dia berjalan ke masjid hanya untuk melaksanakan sholat, setiap langkahnya akan dihitung sebagai pahala dan setiap langkahnya lagi dihitung untuk menggugurkan dosanya. Nah, ketika sudah sampai dan masuk ke dalam masjid, selama dia masih punya niat untuk sholat di masjid, dan dia ketika masuk dalam masjid, contohnya ketika sholat asar terus masih ada waktu 10 menit sebelum iqamah, kemudian dia duduk, misalkan dia duduk tidak ngomong apa-apa, pahalanya akan tetap berjalan sebagaimana pahala orang sholat. Kana fi sholat, dakhalal masjid kana fi sholat. Ketika dia telah masuk ke dalam masjid, maka pahalanya dihitung seakan-akan ketika sudah dia masuk itu, dia itu seakan-akan sedang sholat, sehingga pahalanya itu akan terus jalan, tidak berhenti, selagi di hatinya masih ada keinginan masih ada niat untuk sholat. Jadi misalkan kalau panjenengan semua dari rumah terus tujuannya mau ke masjid, tetapi mampir dulu ke toko beli barang apa gitu. Nah, di situ tidak dihitung. Nah, dihitungnya itu ketika apa? Ketika dari toko itu mau ke masjid. Dan ternyata dari hadisnya lebih sempurna lagi kalau memang kita sudah berangkat dari rumah, sudah berwudu, ya, mengataskan diri kita dengan amal itu, artinya kita niatkan diri kita memang hanya untuk sholat di masjid, ya, maka diganjar dengan amal-amalan itu tadi. Di sini jelaskan juga salah satu hadis yang menjelaskan tentang jumlah derajat dalam sholat jamaah. Dijelaskan itu selisih 20 derajat dengan sholat sendirian. Kalau di teks hadisnya itu bid'an wa ishrina darajah. Bid'an itu kalau dalam bahasa Arab itu menjelaskan dari angka 3 sampai angka 9. Jadi 20 ditambah 3 sampai 9. Sedangkan dalam riwayat lain itu langsung ngomong 25 derajat, ada juga yang langsung bilang 27 derajat. Ya, itu adalah variasi dari riwayat-riwayat hadis ini. Ada yang mengatakan 20 sampai 29, ada yang mengatakan langsung 25, ada yang mengatakan langsung 27. Yang artinya bahwa Allah mengutamakan kita sebagai seorang laki-laki itu untuk sholat di masjid berjamaah. Ini akan menjadi keutamaan bagi kita, apalagi yang laki-laki. Bahkan disebutkan kalau duduk saja dia itu pahalanya tetap jalan, tidak usah sholat, yang penting dia duduk saja menunggu waktu dan iqamah, itu sudah dihitung pahala di sisi Allah. Bahkan ditambahkan lagi di situ, sampai kalau dia melakukan itu, para malaikat itu mendoakannya, mengiringinya dan mendoakannya, ya Allah, rahmatilah dia, Allahumma arhamhu, rahmatilah dia, Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya, Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah tobatnya, malam yu'ali fihi malam yufdis fihi, selagi dia tidak mengganggu orang lain dan selagi dia tidak berhadas. Jadi di sini maksudnya selagi dia masih suci. Nah, itu berarti penting bagi kita kalau sudah masuk dalam masjid memang diutamakan untuk selalu berwudu. Nah, itu jemaah sekalian ya, beberapa hadis yang sudah kita bahas sebelumnya, ada tentang berperang, ada tentang sholat ini tadi ya. Jadi semua itu kita niatkan dulu, awalnya kita niatkan dengan baik. Kalau kita hadis selanjutnya ini sudah pernah saya bahas, itu hadis yang membahas tentang kalau seseorang itu ketika melakukan amalan maka dia akan diniatkan dan melakukan amalan, maka pahalanya dilipat gandakan 10 sampai 700 bahkan lebih. Kalau cuma diniatkan saja maka dapat pahala niat yaitu 1. Kemudian kalau dia ternyata dia berniat untuk melakukan dosa tapi dia melepisnya, maka dia mendapatkan pahala 1. Kemudian kalau dia ternyata
benar-benar melakukan dosa itu, maka dia dinilai dengan pahala yang diganjar itu. Pernah kita bahas ini. Nah, kalau di Al-Quran itu ada dalam surat Al-An'am ayat 160, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang datang dengan kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka baginya itu 10 yang semisalnya atau 10 yang serupa itu. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Dan barang siapa yang datang dengan keburukan, fala yujza, maka tidak akan dibalas illa mislaha, kecuali yang sama seperti itu, tidak dilipat gandakan. Illa mislaha wa hum la yuzlamun, dan dia tidak akan dizalimi. Maksudnya ialah ketika nanti datang pada hari akhirat, ketika dia datang nanti di padang mahsyar, Allah tidak akan menambahkan kepadanya itu hukuman atas dosa-dosanya, tidak akan Allah tambahkan, dan pahala yang sudah ditetapkan sebanyak itu tidak akan Allah kurangi. Ini sudah pernah kita bahas. Baik jamaah, saya kira itu hadisnya, beberapa hadis ya. Mohon maaf ini kita bahas dari awal sampai sekarang itu soal niat dan ikhlas. Karena sebenarnya Riyadhus Shalihin ini adalah buku yang tujuannya adalah membentuk hati. Membentuk hati. Makanya hadis pertama yang disajikan di sini adalah hadis tentang ikhlas dulu untuk beribadah. Niatkan dulu untuk beribadah agar ibadahnya bisa jalan dengan baik. Dan kalaupun tidak niat, ada hadisnya di sini. Kalaupun cuma niat saja dan tidak terlaksana, kita mau niat sholat duha misalkan, sudah diniatkan karena Allah, tapi karena memang sibuk, tetap dihitung pahalanya. Dan ini adalah bagian dari rahmat rahimnya Allah untuk kita kaum muslimin. Nah, saya kira itu jamaah sekalian. Mohon maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Mari kita tutup. Kafaitu bihadzal kalami idza wajadtum al akhta'u minni fal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bilang kalau ada terus yang itu timenya cuma satu. Tidak ada apa-apa. Kalau pakai payung apa juga pastikan masa tulis. Karena berapa ya? Oh,